Apa artinya? Bahwa kehidupan yang kita jalani, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang dapat kita lakukan adalah kita serahkan segalanya kepada Allah. Banyak-banyak ketika kita sedang disakiti orang, ketika kita dizalimi orang, ketika kita dianiaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah bimbingan penyuluhan pada Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinsos Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan, Sidoarjo. Kali ini akan mengangkat tentang kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kelanjutan dari channel ini untuk dapat diikuti seterusnya. Selamat menikmati. Sekali lagi pada siang hari ini kita dikasih kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kekuatan ihsan hingga kita mampu memenuhi panggilan Allah dan yang dikumandangkan oleh Mas Hanafi tadi. Walaupun tadi yang mengumandangkan Mas Hanafi itu sungguh adalah panggilan Allah, dan hanya orang-orang yang punya keimanan yang kuat yang bisa mampu mengalahkan kepentingan-kepentingan di luar kepentingan Allah. Sekali lagi, hanya orang-orang yang terpilih yang mampu menyisihkan kepentingan sesaat menuju kepentingan yang lebih langgeng, lebih kekal, yaitu bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan zuhur kita di awal waktu ini betul-betul amal yang paling dicintai oleh Allah, betul-betul amal yang paling utama, betul-betul amal yang mendekatkan kita ke surga. Dan mudah-mudahan pula bahwa zuhur ini jika kita lengkapi, man hafadha ala arba'atin qabla zuhri wa arba'ah ba'dahu harrama jasad. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkan jasad kita dari api neraka. Al-hadits au kama qala. Maka pada kesempatan ini kita melanjutkan tentang pentingnya yakin dan tawakal kepada Allah. Banyak kisah-kisah terdahulu yang bisa menjadi pelajaran kita, yang semakin menguatkan iman kita, yang semakin menguatkan keyakinan kita bahwa ketika kita senantiasa berusaha di jalan Allah, maka seterusnya adalah urusan Allah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sahabat yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW beliau berkata bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbuna. Apa itu hasbuna? Mencukupkan, cukuplah penolong bagi kami Allahu Allah. Hasbunallah berarti cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Ini ternyata kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim terakhir kali ketika beliau dilemparkan Raja Namrud dalam kobaran api. Saat Nabi Ibrahim betul-betul dalam posisi tidak berdaya, saat hidup dan mati Nabi Ibrahim ada di ujung tanduk, karena di belakang pasukan posisi Nabi Ibrahim terikat, di depan adalah kobaran api, dan Nabi Ibrahim betul-betul dilemparkan ke dalam api itu. Dan kemudian kalimat terakhir yang dibaca oleh Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Cukuplah Allah yang menjadi pelindungku, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah sebagai penolongku, maka Allah sebaik-baik pelindungku. Dan itu diucapkan saat itu. Maka apa yang terjadi? Dan ini juga diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika mereka menakuti Rasulullah. Bahwa Rasulullah berdakwah itu mendapatkan ancaman yang luar biasa dari kafir Quraisy, musyrikin Quraisy. Mendapatkan ujian yang betul-betul besar. Maka Rasulullah pun mengucapkan qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammadun hina dan Nabi Muhammad juga mengucapkan tatkala orang musyrikin Quraisy itu menakut-nakuti Rasulullah dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah lah sebaik-baik penolong. Dan inilah yang kemudian bahwa sesungguhnya tatkala Kanjeng Nabi ini diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahabat yang meriwayatkan ini adalah Jabir. Ceritanya begini, annahu ghaza ma'a Rasulillah, bahwa Jabir ini sesungguhnya Jabir ini berperang ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibla Najdin, ke arah Najd. Falamma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah pulang dari perang itu, faqala ma'hum, sahabat-sahabat pun pulang bersama Rasulullah. Fadarakathum qailatu fi wadin kasiril ghidha. Fadarakahum, maka Rasulullah mendapatkan lembah. Fadarakahum, maka Rasulullah mendapati mereka. Al-qailun itu adalah mendapati satu lembah. Al-qailun fi wadin, yang di situ ada pohon berduri kasir yang banyak sekali, penuh dengan duri. Fanazala Rasulullah, maka kemudian Rasulullah turun dari kendaraannya itu. Kemudian sahabat pun begitu, fatafarraqan nas, dan sahabat-sahabat pun berpisah. Yastadillun, mereka itu berteduh bisyajar, di bawah pohon. Dan wa nazar Rasulullah turun tahta samurah. Rasulullah turun ke bawah pohon samurah. Apa itu pohon samurah? Pohon duri yang besar, pohon berduri yang besar. Dan kemudian fa'allaqa biha saifahu, dan Rasulullah menggantungkan pedangnya itu di pohon samurah atau pohon berduri itu. Wanimna, dan tidurlah kami naumatan dalam satu tidur. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah itu datang. Jadi Rasulullah tidur, sahabat pun tidur. Tiba-tiba Rasulullah memanggil sahabat. Dan begitu saat bangun, faida indau a'rabiyun, dan ketika itu di sisi Rasulullah itu ada a'rabiyun. A'rabiyun itu adalah musuh. Ada orang musyrik. Yang di situ kemudian faqala, orang musyrik itu kemudian di situ disampaikan faqala, kemudian Rasulullah bersabda, inna hadza, sesungguhnya ini orang ini istaroto, mencabut aliyah, atas kami saifi pedangku. Inna hadza ikhtaroto aliyah saifi, sesungguhnya orang ini telah mencabut pedangku. Jadi orang Arab tadi telah mencabut pedang Rasulullah SAW. Wa ana naimun, saat saya sedang tidur. Fastaiqatu,
maka saya bangun wa wafiyadin sultan, wahwa orang itu fiyadihi di tangannya sultan pedang yang sudah menghunus. Qala, mereka itu dia kemudian berkata, man yamna'uka minni, ayo sopo sing iso nyegah, siapa yang bisa menghalangimu dariku, ayo sopo sing iso nulung kon, saiki pedang nang nggone tanganku, maksudnya ngono. Jadi orang musyrik tadi, orang musyrik tadi telah mengambil pedang Rasulullah dan kemudian pedang itu ditodongkan ke Rasulullah. Mayyamna'uka minni, siapa yang dapat menghalang-halangi, siapa yang dapat menjagamu dariku, siapa yang dapat menjagamu dariku. Maka Rasulullah fakultu, Rasulullah menjawab Allah 3 kali. Allah 3 kali. Maka apa yang terjadi saat Rasulullah menjawab Allah, 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 maka orang musyrik tadi itu bergetar dan pedang jatuh. Dan akhirnya kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pedang itu dan kemudian ganti, siapa yang menjagamu? Dia dengan gemetarnya, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Dan orang itu kemudian minta maaf, minta ampun sama Rasulullah. Dan keluhuran budi Rasulullah tidak akan menyakiti orang yang lemah. Apa artinya? Bahwa kehidupan yang kita jalani, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang dapat kita lakukan adalah kita serahkan segalanya kepada Allah. Banyak-banyak ketika kita sedang disakiti orang, ketika kita dizalimi orang, ketika kita dianiaya orang, ketika kita dirugikan orang, jangan susah, jangan sedih. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan baca doanya Nabi Ibrahim tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi pelindung kita, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Jadi menjadikan Allah sebagai penolong kita, menjadikan Allah sebagai pelindung kita, dan Allah sebaik-baik penolong, Allah lah sebaik-baik pelindung. Dan tetap pasrah kepada Allah apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Selama kita tetap berbuat baik, insya Allah Allah akan senantiasa menjaga. Karena dalam hidup ini tidak ada satupun yang kita cari kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah mari kita mohon kepada Allah. Dan ini adalah bulan Shofar, Rabunya Shofar terakhir, sebagaimana tertulis di dalam kitab Khazinatul Asrar, bahwa di Rebu terakhir itu adalah Rebu diturunkan 320.000 penyakit dan 20.000 bencana. Apapun bentuk penyakit dan bencana yang datang, tetap kita yakin bahwa jikalau Allah tidak mencatatnya, jikalau Allah tidak menghendakinya, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi jikalau terjadi sesuatu, itu berarti sudah dicatat Allah. Tapi ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan dan kita tetap di jalan Allah, anggap bahwa itu tanda kasih sayang Allah. Karena seluruh sakit sampai tertusuk duri pun itu akan menjadi obat atas, akan menjadi penghapus atas dosa kita.
Sehingga dengan demikian jangan takut dengan apapun di dunia ini, takutlah sama Allah dan pasrah kepada Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari balak, musibah, bencana maupun penyakit. Al-Fatihah. Iya kan Abu Dhabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada hari ini kami bermunajat di Rabu terakhir bulan Syawal ini. Apapun bentuknya yang terjadi, kami tetap yakin bahwa Engkau menjadikan seluruh bulan semuanya baik. Tidak ada bulan sial, tidak ada bulan jelek. Yang ada adalah bulan baik selama kami masih melakukan kebaikan. Karena itulah ya Allah, bimbinglah kami untuk berbuat baik, untuk tetap semangat berbuat baik dan menjalani kehidupan ini dengan baik, mencari yang baik dan berlaku baik agar kebaikan senantiasa menyelimuti dan menghiasi kehidupan kami. Baikkanlah diri kami, baiklah pendamping hidup kami, baikkanlah istri anak kami, baikkanlah keturunan kami, dan baikkanlah keluarga kami. Jauhkanlah kami dari musibah, balak serta bencana, dari macam-macam penyakit. Kami sadar bahwa takdir terbaik akan Engkau berikan buat orang-orang yang senantiasa bertawakal kepadamu ya Allah, orang-orang yang yakin kepadamu ya Allah, orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah, orang-orang yang senantiasa mengibadahi hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Karena itulah ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pinta. Istajib anna du'aana. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal a'da wal amrad wal alam wat ta'un wal fitan wasuyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma zahara minhu wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.